Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu malam Kamis, yang mana pada kesempatan ini 20 November 2024 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam dari Kitabun Nikah. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Tafadhalu. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. بسم الله. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab syurut fin nikah, bab tentang syarat-syarat di dalam nikah. Diriwayatkan hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Uqbah ibnu Amir. An Uqbata ibni Amirin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: inna ahaqqa syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Bahwa sungguhnya yang paling berhak untuk dipenuhi dari syarat-syarat dalam pernikahan itu adalah apa-apa yang menyebabkan penghalalan dari perempuan tersebut untuk dinikahi. Maka permasalahan syurut yang merupakan jamak dari syarat persyaratan di dalam nikah terbagi menjadi dua: persyaratan yang sahih dan persyaratan yang batil. Mana persyaratan yang sahih di sini adalah disyaratkan oleh perempuan untuk dihalalkan fardnya, dihalalkan alat kelaminnya oleh laki-laki yang menikahinya. Maka syaratnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun syariat Islam. Maka ini syarat yang sahih. Bagaimana contohnya? Di saat perempuan dipinang, maka disyaratkan misalnya anak saya maharnya demikian dan demikian. Maka itu syarat yang sahih, selama maharnya itu dalam keadaan perkara yang halal. Misalnya dengan uang 100 juta, maka ini halal meskipun mahal. Maka jika terjadi kesepakatan, maka dipenuhi syarat ini, dan ternyata terlalu mahal, ya sudah tidak jadi. Masih banyak perempuan di sana yang lebih murah misalnya. Ataupun disyaratkan, ya sudah tidak usah uang lah 100 juta. Kita yang gampang saja. Belikan anak saya mobil Pajero. Gak usah uang. Beli mobil Pajero bekas 250 atau Fortuner 250, nggak usah uang 100, nggak apa-apa. Maka di sini juga syarat yang halal dan sahih. Maka di sini dari permasalahan syarat-syarat yang sahih. Adapun syarat yang batil, wa huwa makana mukhalifan li muqtadal aqd, yang mana dia menyelisihi dari permasalahan akad. Maka diantaranya
adalah perkara-perkara yang mizannya itu bukan dari Islam dan mensyaratkan perkara-perkara yang haram. Maka untuk contohnya misalnya disyaratkan jika menikah, maka si perempuan ini untuk misalnya bekerja di bank. Kalau menikah dengan kamu disyaratkan dibiarkan dia bekerja di bank. Maka pensyaratan bekerja di bank adalah perkara yang menyelisihi syariah. Pertama, dia ikhtilat campur baur dengan pekerja di bank. Dan yang kedua, bekerja di bank ribawi haram. Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Dilarang kalian bekerja sama dalam keburukan karena telah diharamkan di Al-Qur'an dan hadis, "Ahalallahul bai'a wa harramar riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan di hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilur riba wa maukilah wal katibain wa syahidain. Maka Nabi melaknat mereka orang-orang yang meminjamkan uang dengan riba dan mereka yang meminjam kepada bank atau tidak mesti bank kepada orang-orang yang meminjamkan uang dengan riba, dinamakan rentenir, maka ini dilaknat dua orang ini. Dan juga mereka yang menulis perjanjian seperti para teller. Seperti para teller kebanyakan menggunakan perempuan-perempuan yang didandani dengan cantik biar para nasabah bank betah. Kalau perempuan tellernya tampangnya dan rambutnya terurai bagaikan kuntilanak, tidak ada nasabah yang mau untuk menyetorkan uangnya dan mau meminjam uang. Tellernya aja menakutkan. Kemudian di sini juga syahidin, orang-orang yang mempersaksikan tentang benar tidak dia mempunyai properti rumah. Nah, ada saksinya bahwa saya bersaksi dia punya rumah. Jadi kalau nanti tidak bayar rumahnya digadai ke bank. Allahul musta'an. Maka ini dilaknat semuanya. Sesuai ayat tadi, bahkan mereka orang-orang yang bekerja yang tidak disebutkan tadi, maka masuk kepadanya seperti banyak dipertanyakan bagaimana para satpam, penjaga dari bank, ya masuk kepada ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maka di sini untuk contoh syarat yang tadi. Maka kalau begitu syarat itu harus bagaimana agar halal dan bisa dipenuhi? Maka mizan yang menjadi syarat adalah seperti hadis, yang mana hadis ini pun hadis yang sahih. Al-muslimuna inda syurutihim illa syarton harrama halalan au ahalla haraman. Maknanya setiap muslim itu mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Maka jika perempuan ini yang kamu ingin menikahinya kemudian mensyaratkan kepada kamu sesuatu persyaratan yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka penuhilah. Lalu bagaimana persyaratannya? Berat juga ini. Apa? Kamu mau menikah anak saya? Iya. Saya nggak mau uang. Wala pajiru. Namun syaratnya kamu harus hafal Al-Quran 30 juz. Waduh, saya baru hafal juz amma. Ya sudah, penuhi syaratnya 29 juz. Maka akhirnya dia di sini memenuhi syarat. Tentunya diniatkan untuk Allah dan kemudian itu hanya sebagai sebab saja.
Maka di sini dia memenuhi 29 juz, dihafal 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan, yang jelas hafal, kemudian bisa distorkan dan diuji dari berbagai juz misalnya, maka ini syarat yang halal. Dan begitupun di Indonesia dengan mudah. Syaratnya kamu membeli peralatan sholat dan Al-Quran, itu juga boleh. Atau syaratnya mengajarkan kepada putri saya kitab-kitab yang dia tulis. Apa? Misalnya kitab-kitab Usul As-Salasah, Fathul Majid, kalau itu kebesaran misalnya, Kitab Tauhid dan Qawaidul Arba dan Akidah Al-Wasitiyah, harus diajarkan nanti. Oke, setuju. Maka boleh. Mana pendalilannya tentang permasalahan Al-Quran dan mengajar? Di dalam hadis yang muttafaqun alaih telah datang perempuan kepada Nabi, yang mana dia menginginkan agar Nabi menikahinya. Maka datang kepada Nabi dan Nabi melihatnya. Qadarullah, Nabi tidak tertarik. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau tidak tertarik, aku tertarik. Maka boleh aku mengambilnya. Maka boleh saja. Mana maharnya? Disyaratkan mahar. Mahar itu syarat untuk menghalalkan fardnya. Maka irji ila baitik, kembali kepada rumahmu, walau khatiman min hadid, meskipun cincin besi bukan dari emas. Maka dia orang yang fakir, kembali ke rumah tidak didapati. Maka kecuali pakaian. Dan zaman dulu pakaian bukan seperti kita seperti ini sudah mewah. Pakaian yang sudah terbuat, gomis ataupun kaos dan seterusnya, dan sarung. Maka di zaman dahulu, di saat mulai pertama Islam di Madinah, yang mengikuti Nabi orang-orang fakir, maka mempunyai kain panjang seperti samping untuk menutupi auratnya. Maka ini ya Rasulullah, ditanya oleh Nabi, bagaimana kalau ini dijadikan mahar? Lalu bagaimana kamu dengan pakaian tersebut? Kamu bagikan ini untuk istrimu, kamu mau pakai apa? Akhirnya balik lagi. Tidak didapati apa-apa, kembali ke Nabi. Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Maka di sini Nabi menanyakan, hal hafidhal Quran? Apakah kamu menghafal Al-Quran? Iya ya Rasulullah. Diriwayatkan menghafal demikian dan demikian dari juz ataupun dari surat. Di riwayat Al-Baqarah dan yang lainnya, maka angkahtuka bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan kamu dengan perempuan ini dengan Al-Quran yang ada. Maka di sini makna dari hadis ini, bisa dia mengajari Al-Quran dan yang lainnya. Yang jelas di sini bagi mereka memang orang-orang yang tidak mampu seperti itu, atau orang-orang yang mampu dari bapaknya yang seorang ustadz misalnya, ya sudah, beli saja emas berapa, yang penting mudah. Barokah pernikahan dengan penuh kemudahan. Ya sudah menikah dengan 1 mushaf ditambah mahar beberapa gram emas, ya sudah cukup. Alhasil ini semua syarat yang dibolehkan. Sehingga syarat yang dibolehkan itu mahar yang murah tentu boleh. Dan mahar yang mahal pun tentu boleh. Semampu dia. Dan begitulah keadaan di Arab. Di Arab, anak paman, anak bibi itu lebih berhak untuk menikahi putri paman, putri bibi. Maka sudah menganjak dewasa seperti lulus SMA dan sudah balik, itu nanti dia akan datang dengan bapaknya kepada pamannya. Mang, pengen si Eis, orang Sunda. Mang, pengen si Eis. Maka akhirnya ya sudah, wani piro, berani berapa? Itu di Yaman langsung. Demikian dan demikian rial.
Maka akhirnya kami dapati dulu dari para penuntut ilmu yang dulu belajar dengan kita, Masya Allah, menghafal Al-Quran dan hadis, kemudian pulang, mau menikah. Kemudian setelah itu ternyata yang diinginkan mau menikah baru melamar. Dan setelah disepakati dengan harga yang mahal padahal anak paman, maka dia bekerja. Selama 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dari mana uang? Mahal biaya untuk pernikahan. Maka pernikahan dengan mereka mak-mak, ya sekitar dulu kita 120 juta. Kalau dikurskan. Nah, berani nikah 120 juta. Dapat orang-orang Arab, walau hidungnya tak semancung gunung-gunung di belahan bumi pertiwi, namun itulah keadaannya. Maka kesimpulannya ini pun halal. Maka kita dapati teman-teman kita hilang 4 tahun, 5 tahun. Kemudian setelah itu datang, Masya Allah, sudah 5 tahun, sudah menikah. Kapan menikahnya? Baru setahun yang lalu. Lah 4 tahun, ya cari uang. Seperti itu keadaan. Maka di sini semua halal-halal saja. Yang penting bisa menghalalkan dari farj. Dan tadi yang menjadi poin adalah tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka ini boleh-boleh saja. Maka setiap negeri itu berbeda-beda. Seperti negeri Arab ma'ruf, mahal maharnya. Dan negeri Indonesia sangat murah. Maka dulu teman-teman kita, anak pengen ke Indonesia, apa nikah? Mau bawa mushaf 4, kemudian dibagikan, nikah 4 langsung dengan mushaf. Hasil itulah dari berbagai negeri, mungkin di Indonesia pun berbeda-beda. Ada di negeri demikian dan demikian maharnya tinggi. Dan di negeri demikian dan demikian maharnya murah. Itu juga berbeda dari berbagai negeri. Maka faedah dari hadis ini, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqas syurut antufu bihi mastahlaltum bihil furuj." Maka sungguhnya dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin menikahi, di mana dia memenuhi syurut yang disyaratkan oleh pihak perempuan untuk menghalalkan furuj, menghalalkan alat kelaminnya. Maka ini yang bisa diambil dari segi makna. Dan adapun dari segi hadis ini, maka faedah dari hadis ini adalah kewajiban bagi seseorang yang ingin menikah setelah mensepakati syarat yang ada, maka kewajiban itu harus dipenuhi. Sepakat anak saya tidak dinikahkan kecuali jika dia punya rumah, meskipun beberapa kamar terserah. Maka dia akhirnya menabung untuk membuat rumah. Maka setelah rumah selesai baru nikah. Itu maknanya. Atau mengumpulkan uang sejumlah 50 juta, maka diberikan kepada putri saya, itu halal. Dan seterusnya. Maka ini adalah kewajiban yang harus dibebankan kepada laki-laki tersebut. Dan juga dari keumuman syarat, misalnya si perempuan ini memberikan syarat yang batil, maka tidak harus dipenuhi dan tidak boleh. Misalnya perempuan ini mensyaratkan, jika saya menikah dengan kamu boleh, namun kamu saya dengar menikah 2 istri. Iya. Nah, syaratnya jika aku masuk, 1 keluar. Jadi itu syarat saya. Saya masuk, yang di dalam ditendang. Maka orang ini, ya Allah, apa faedahnya? Masuk 1, keluar 1.
punya istri 1, pengen nambah. Syaratnya, jika kamu menikahi saya, itu yang di rumah harus ditendang. Jadi, ya sama aja. Ngapain menikah lagi kalau begitu? Alhasil, ini juga dari surut yang batil. Tidak boleh perempuan mensyaratkan untuk mentolak dari istri yang sudah ada bagi mereka yang menikah lebih dari 1. Karena telah datang hadis la yahilu li imra'atin tas'al talaq ukhtaha yang muttafaqun alaih, ataupun hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan di riwayat Abi Daud dari Ibnu Abbas dengan lafaz ayyumam ra'atin talabat talaq lam tarih raihatal jannah. Maka semua perempuan yang dia meminta dirinya untuk tolak, maka tidak bisa masuk surga. Sehingga misalnya dia mensyaratkan, saya mensyaratkan jika kamu menikahi saya, kemudian berlangsung beberapa tahun, kemudian kamu poligami, menjadikan madu untuk saya, maka saya meminta tolak. Maka ini pun syarat tidak boleh. Termasuk dari syarat yang batil, karena perempuan tidak boleh meminta tolak tanpa sebab yang syar'i. Dan nikah poligami adalah perkara yang syar'i. Disebutkan di Al-Quran, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba, bahwa diperintahkan atau dihalalkan bagi seorang laki-laki mempunyai istri 2, 3 atau 4. Itu tafsir ahli sunnah. Tafsir Syiah, fankihu ma tobalakum minan nisa masna 2 wa thulatha 3, jadi 5, waruba 4. Nah, boleh laki-laki nikah 9, kata orang Syiah. Maka di sini pemahaman yang salah. Fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahilah perempuan masna 2. Kalau ahlu sunnah ditafsirkan 2 atau 3 atau 4. Kalau orang Syiah 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Maka boleh laki-laki mempunyai 9 perempuan. Prakteknya mereka bohong, tidak mempunyai perempuan 9. Satu pun dikontrak, hanya 1 bulan, setelah itu selesai, nikah mut'ah. Maka ngapain mereka menikah 9 perempuan? Mendingan nikah mut'ah, sepekan ganti, sepekan ganti. Kan dalam setahun berapa gonta-ganti? 1 desa sudah dinikahi sama dia, pindah ke desa lain, pindah ke kabupaten lain untuk menikahi mut'ah. Maka bohong mereka mengatakan menikahi 9 perempuan, prakteknya tidak ada. Daripada menikahi mereka 9, mendingan setiap pekan ganti. Dan ini nikah mut'ah akan kita bahas nanti, hukumnya haram. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an nikah asy-syighar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang nikah asy-syighar. Wasy-syigharu an yatazawwaja rajul ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu walaysa bainahuma shadaqun. Maka ini dari jenis pernikahan akad yang diharamkan juga adalah pernikahan yang dinamakan dengan asy-syighar. Bagaimana pernikahan asy-syighar ini? Nabi melarang pernikahan asy-syighar. Dijelaskan di sini oleh penulis, makna syighar adalah seseorang menikahkan
anaknya kepada seorang laki-laki, namun dengan syarat dia pun menikah dari pihak laki-laki tersebut. Maka kalimat nikah shighar inilah asasnya. Dan ditambah walaisa bainahuma shadaq, dan tidak ada di antara keduanya mahar. Jadi maharnya bagaimana? Maharnya gantinya kamu bayar mahar, berikan anakmu kepadaku. Maka di sini dinamakan nikah asy-shighar. Dan prakteknya, kenapa larangan ini? Contohnya, seseorang yang berusia misalnya 30. Ya Pak, lagi belajar nih. Ntar ya. Maka di sini misalnya seseorang yang berusia 30 atau 40, mempunyai anak dan istri, kemudian ingin menikah lagi yang kedua. Kemudian di saat ingin menikah lagi yang kedua, dikabarkan ada tuh si fulan punya anak, bisa kamu nikahi yang kedua. Maka akhirnya datanglah kepada si laki-laki tersebut. Si laki-laki ini ternyata sudah tua. Dia umurnya 60, 70, 80. Maka anaknya ada putri. Karena usia 60, 70, 80 ada putrinya. Maka kemudian datanglah si laki-laki yang berusia 40 tahun ini, punya istri dan anak yang baru besar 20 tahun. Dan adapun si laki-laki ini yang 70 tahun atau 80 tahun mempunyai putri janda. Misalnya 40 tahun, 30 tahun, pas cocok umurnya dengan orang yang mau nikah kedua ini. Maka dikatakan, kamu mau menikah yang kedua? Iya, saya ada putri. Ya sudah, siap nikah. Taib. Ini putriku janda 30 tahun. Kamu berapa? 40, tamam. Nih, nikah langsung. Terus maharnya gratis, free of charge. Wah, enak banget gratis. Apalagi di Arab mahal dijadikan gratis. Ya sudah, kalau gratis kapan persepsi? Ntar dulu. Gratis ada syaratnya. Apa? Nikahkan aku dengan putrimu. Kamu pun punya putri dari nikah pertama. Ya Allah, putriku 20 tahun nikah sama orang jompo 70 tahun, 80 tahun. Karena agar aku bisa menikahi dengan putrinya dia yang 30 tahun. Paham tuh? Maka di sini dengan syarat gratis untukmu dan gratiskan putrimu untukku. Ini dia gambaran nikah shighar. Maka nikah shighar dikatakan di dalam hadis ini adalah perkara yang diharamkan dikarenakan tidak membayar dari mahar. Namun jika disepakati mahar bagaimana? Jika disepakati mahar ya boleh-boleh saja. Namun jelas beda. Si kakek ini yang punya anak janda mungkin ya sudahlah maharnya 20 juta. Terus saya yang punya bikir 20 tahun mau kau nikahi dengan sudah tua seperti itu. Akhirnya minta sepakat, tidak apa-apa, tapi bayar 100 juta. Maka akhirnya sepakat. Ini shighar apa tidak? Itulah para ulama menyebutkan seperti ini selama saling membayar mahar maka bukan nikah shighar. Maka nikah shighar kapan haram? Di saat keduanya tanpa membayar mahar. Namun jika keduanya membayar mahar dan berbeda sesuai dengan keadaan anak-anak mereka, maka halal. Bagi yang janda 20 juta, bagi istri yang laki-laki di sini
maharnya 100 juta untuk orang yang sudah tua tadi, maka di sini wallahu a'lam halal-halal saja. Maka inilah nikah asy-syighar. Kemudian kita berpindah kepada nikah dari permasalahan syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Maka tadi nikah syighar termasuk nikah yang dilarang karena tidak terpenuhi syarat apa? Syarat mahar. Di mana maharnya tidak dibayar. Maka aku gratiskan dengan syarat kamu juga menggratiskan anak kamu. Maka di sini tidak bisa diterima di dalam syariat Islam. Dinamakan akad yang tidak terpenuhi karena syaratnya tidak terpenuhi. Maka masih dalam pembahasan akad yang tidak terpenuhi juga nikah yang akan kita bahas sekarang. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadis yang ketiga, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an nikahi al-mut'ah yauma Khaibar wa an luhumil humr al-ahliyah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis Ali ini, Nabi melarang nikah al-mut'ah yauma Khaibar. Maka Nabi telah melarang di hari peperangan Khaibar nikah al-mut'ah. Apa makna nikah al-mut'ah? Wa an luhumil humur al-ahliyah. Dan apa itu daging dari keledai al-ahliyah? Keledai yang dia itu tidak liar. Maka di sini pembahasan fikih yang banyak. Pertama, tentang luhumil humur al-ahliyah. Saya mau tanya kepada kalian, dongki, tahu ya dongki, himar, itu terbagi menjadi dua. Ada himar yang dia itu ahliyah, maknanya tidak liar. Dan ada himar yang liar. Mana mikrofon? Indah kaya pandu. Apa himar yang liar? Keledai yang liar apa itu? Tidak tahu. Keledai yang liar apa namanya? Haina. Haina bukan kuda. Zebra. Ahsan, zebra. Maka di sini zebra adalah hewan dari keledai yang buas. Lalu keledai yang ahliyah yang di hadis ini apa? Keledai yang biasa ditunggangi. Paham? Yang biasa dipiara. Nah, di dalam Islam keledai ini terbagi dua hukumnya. Jika kamu menyembelih keledai yang biasa ngangkut barang, ngangkut air, kalau di Yaman susah cari air. Kita lihat banyak di desa-desa ya, bukan di kota. Maka mereka menggunakan himar. Maka himar ini membawa galon-galon air. Di atasnya disimpan air-air. Dan seterusnya. Maka ini jika mati boleh dimakan. Atau jika melahirkan anak akikoh, dagingnya daging keledai, tidak boleh. Hukumnya haram jika dia adalah humur al-ahliyah. Maknanya keledai yang biasa dipiara yang jinak. Itu haram. Pendalilan haramnya di hadis Ali ibni Abi Thalib ini, bahwa dulu Nabi mengharamkan, dan di riwayat yang lain banyak, bahwa dulu pada saat itu ada dari keledai yang mati dan mereka dalam keadaan berperang di Khaibar. Perang Khaibar itu perang yang lama, di mana kaum muslimin seperti antum mengetahui di zaman dulu, untuk menghancurkan suatu kaum di kerajaan tertentu, maka mereka mempunyai benteng yang tinggi, castle namanya. Dan di seberangnya, di bawahnya ada seperti sungai atau danau, dipenuhi buaya dan seterusnya.
Maka mau masuk susah, naik tinggi, berenang dimakan buaya. Akhirnya itulah yang namanya husun atau castle in English, atau bahasa Indonesianya apa? Yani tempat untuk menjaga mereka orang-orang masuk ke desa tersebut atau ke kerajaan tersebut. Dan begitupun Khaybar, orang-orang Yahud, maka mereka mempunyai pertahanan yang kuat. Kaum muslimin di luar tidak bisa menembus pertahanan mereka. Maka akhirnya di antara mereka mungkin butuh kepada makanan dan sebagainya, ada keledai mati atau mati dari keledai mereka. Kemudian dimasak. Di saat dimasak sudah siap disantap, Nabi memberitahukan, fa innallaha qad anhaakum an luhum al-humur al-ahliyah, bahwa Allah melarang kalian untuk makan dari keledai-keledai yang ada pada kalian, keledai yang jinak, bukan dari keledai zebra. Maka haram. Di beberapa riwayat hadis fayuhraku, maka ditumpahkan dari panci-panci yang sudah siap untuk dimakan, karena haram. Dalam permasalahan ini, kalau kita menanyakan apa hikmahnya, maka tidak mesti perkara-perkara itu ada hikmahnya. Yang jelas kita sam' wa ta'ah, kita mendengar dan mentaati, itulah yang diinginkan di dalam agama. Karena kalau kita hanya mengikuti apa hikmahnya, jika tidak ada hikmah yang bisa kamu dapatkan, apakah kamu mau menghalalkan? Fahimtum? Maka di sini apa hikmahnya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kok zebra boleh? Padahal zebra juga dari jenis keledai. Namun keledai yang liar. Tampangnya sama, ketawanya pun sama. Gimana ketawanya? Pokoknya itulah keledai. Nah, zebra pun sama tampangnya. Namun bedanya al-ahliyah dia tinggal di rumah dan dipiara. Kalau zebra dia liar, dia mencari makan sendiri. Dan jika mau disantap oleh singa, dia tendang singanya dengan kakinya, mempunyai kekuatan dan larinya kencang. Maka ini halal. Zebra halal. Jadi Pandu boleh makan zebra? Boleh. Kalau zebra cross boleh apa tidak dimakan? Maka zebra cross tidak boleh dimakan karena aspal. Hukumnya tidak boleh. Al-muhim di sini permasalahan humur al-ahliyah maknanya adalah keledai yang dipiara ini haram. Jika meninggal keledai ya sudah dikubur. Seperti kita meninggal kucing kita, ya tidak boleh dimakan. Ya dikubur. Sama nasibnya seperti punya keledai ahliyah, ya dikubur. Tidak boleh dimakan. Kecuali berburu kuda zebra halal untuk dimakan. Adapun permasalahan yang kedua, bahwa Nabi juga melarang nikah al-mut'ah. Maka kenapa kalau ditanya apa sih nikah al-mut'ah dan kenapa dilarang? Apa hikmahnya? Maka di sini bisa kita jawab dari hikmah dan juga bisa kita jawab dari pelarangan. Maka makna nikah mut'ah pertama, ma makna al-mut'ah? Mut'ah adalah kesenangan. Laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki, ya sudah dinikahkan. Ini makna nikah mut'ah dari segi bahasa. Mut'ah kesenangan, kepuasan. Dan adapun hukumnya di sini diharamkan mulai dari sejak itu perang Khaybar sampai kepada akhir zaman. Dan ini disepakati oleh ijma' kaum muslimin bahwa nikah mut'ah haram. Lalu apa definisinya? An yatazawaja rajul al-mar'ah ila ajalin musamma. Di mana seorang laki-laki menikahi perempuan dalam waktu tertentu. Dan ini perkara ini dihalalkan oleh mereka kelompok yang notabene ngaku muslim.
Siapa? Kelompok Syiah. Maka kelompok Syiah ini mereka di berbagai negeri ada dan mereka mengendap-endap. Jika mereka dalam keadaan jumlah yang kecil, mereka takut dan melaksanakan dari akidah mereka tuqyah. Yani mereka sembunyikan apa yang ada pada mereka. Lihat bahayanya orang Syiah, mereka sembunyikan akidah mereka. Seperti hidup dengan ahli sunnah di saat ahli sunnah jaya. Namun di saat negeri mereka jaya raya, mempunyai kelompok yang besar dan sunnah sedikit, dan mereka bisa memproklamirkan kami ini Syiah, maka mereka akan mengeluarkan taring-taring dan tanduk-tanduk mereka. Nih, kami ini Syiah. Maka di Iran sekarang yang sudah menjadi negara Syiah di Iran dan di Irak juga dan masuk ke Yaman, maka mereka sama seperti menjajah negeri. Maka Iran dulu tempat Syiah, kemudian Irak hancur. Saddam Hussein dihancurkan, maka Syiah sekarang masuk ke Irak. Dan begitupun Yaman perang, maka Syiah di Yaman makin jaya dan mereka mempunyai kekuasaan sekarang di Yaman Utara, dipimpin oleh Syiah. Alhamdulillah kita di sini Syiahnya banyak juga, namun Allah menjaga kita. Di Syiah yang ada yang kuat seperti di Bandung yang dulu dipimpin oleh Jalaluddin Rahmat, maka mereka melaksanakan nikah ini namun tersembunyi. Adapun di Iran, di Irak, dan wallahu a'lam, alhamdulillah mungkin di Yaman belum ada, maka mereka sengaja mempunyai pos-pos tertentu untuk nikah mut'ah. Jadi diutus qadi di setiap kecamatan, di Setiung ada qadi, di tempat lain di Pulau Punjung ada qadi misalnya. Dan begitu pun di sana di Teheran ada qadi, di negeri yang lain di Qum ada qadi. Lalu bagaimana qadi-qadi ini memberikan penghalalan nikah mut'ah? Jadi saya laki-laki, seorang Syiah, ketemu perempuan di mana saja, nikah mut'ah yuk. Ayolah, aku juga lagi kosong nih, kata perempuan itu. Karena seperti itu, dia mengumumkan lagi kosong. Karena datang hadis-hadis yang palsu, sekitar 70-an lebih, yang bunyi-bunyinya mereka tanpa sanad seperti kita dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Sanadnya dari guru Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari fulan, dari sahabat, dari Nabi. Berkata Nabi demikian. Mereka tidak ada. Ujung-ujungnya bukan Nabi. Ujung-ujungnya palsu. Dari Ali, an Husain, dari Hasan. Bahkan gak sampai kepada Ali. Dari Al-Baqir. Mereka Imam 12 melakobinya dengan Al-Baqir, Al-Jawad, dan juga Al-Askari dan Mahdil Muntador, yang mana mereka jauh dari zaman Nabi. Ucapan-ucapan mereka yang dijadikan dalil bukan an Abi Hurairah sahabatnya dari Nabi, tidak. Tetapi yang paling kuat dari Ali, karena Ali bertemu dengan Nabi, atau Fatimah bertemu dengan Nabi. Namun di bawahnya itu seperti cucunya Al-Husain ataupun Al-Hasan, labas bertemu sedikit dengan Nabi. Namun setelah itu cucu mereka tidak bertemu dengan Nabi. Maka hadis-hadis orang Syiah kebanyakan palsu dan mereka memalsukan hadis. Mereka membuat mengarang hadis-hadis tentang nikah mut'ah, yang lafaz-lafaznya bisa memberdirikan bulu kuduk. Di antaranya, barang siapa yang perempuan menikahi 70 laki-laki mut'ah, dia akan mempunyai kunci untuk masuk surga. Dan barang siapa seorang perempuan menikahi 1 imam. Jadi mereka pun bertingkat-tingkat. Dari mana diketahui dari imamah? Jika ban mereka hitam, ini ban hitam, itu derajatnya tinggi imam. Namun ulama-ulama mereka yang masih kecil, belum masuk kepada lingkungan yang ulama besar, bannya putih. Imamah mereka besar biasanya, putih. Maka ini beda tingkatan.
Barang siapa yang nikah dengan berimamah hitam, imam, maka dia bagaikan mendapatkan surga Firdaus kelak, menikahi imam. Alhasil, dari banyaknya hadis-hadis palsu tentang perempuan dipuji jika menikahi mut'ah, maka para perempuan ini merasa itu ibadah. Bahkan tidak lebih, bahkan lebih keji dari pelacuran. Maka ini dinamakan pelacuran yang ditutupi oleh agama. Apakah kita bisa katakan pelacuran? Naam. Kalau pelacuran misalnya di sini seperti di tempat-tempat pelacuran mungkin hanya dihitung durasinya 1 jam, 2 jam. Misalnya. Tapi ini agak panjang. Sepekan. 3 hari, 1 bulan. Namun intinya sama, seperti pelacuran. Maka di sini bahayanya dari Syiah, mereka melaksanakan praktek pelacuran, namun dilegitimasi agama. Sehingga para perempuan-perempuan ini yang justru mencari mangsa. Ada pemuda-pemuda miskin, pulang dari kuliah, disamperin, godain kita dong. Akhirnya ditawari mut'ah. Ya sudah mau. Dia umurnya 40, mak-mak. Kemudian ini anak sekolah, anak kuliahan, baru 24 tahun. Ya sudah, tinggal dibawa ke qadhi tadi. Maka di cabang-cabang qadhi itu langsung ditanya, berapa hari, berapa maharnya? Si perempuan ini tergantung kepada laki-laki ini mampu berapa. Apalagi kalau emak-emak ini pengen anak-anak muda, ya sudah. Misalnya dengan kurs Indonesia, udahlah cepek. Ada cepek merah itu Soekarno-Hatta, udah itu aja qadhi. Ya sudah, ada cepek nih. Ya udah, ditulis akad. 1 pekan atau berapa? Oh, jangan kecepatan kata si mak-mak nih. Sebulan. Ya udah, sebulan. Ditulis sebulan. Otomatis habis sebulan dia cerai. Itu ngomongnya cerai. Intinya sama seperti pelacur, bukan cerai, bukan sih. Terus pernikahannya bagaimana? Tidak dibutuhkan wali. Jadi ketemu mak-mak tadi, mak-mak ini mana bapaknya? Gak butuh ditanya bapaknya. Si qadhi hanya melihat 2 orang ini. Si mak-mak bawa anak muda tadi, yang baru kuliahan, baru pulang dari kuliah. Aku mau nikah ini. Ya udah, tulis nikah mut'ah. Gak ditanya, mak, walinya mana mak? Bapakmu mana? Pamanmu mana? Kakakmu mana? Nggak ada. Maka inilah nikah mut'ah. Nikah yang sangat berbahaya dan mengakibatkan kerusakan moral bagi semua manusia. Akhirnya perempuan-perempuan di sana memproklamirkan bahwa dia lagi kosong. Untuk apa? Untuk bisa nikah mut'ah lagi. Selama dia dalam misalnya setahun bisa nikah mut'ah berapa orang, maka dihitung, waduh kurang dari 70 nih. 70 orang. 70 suami. Duh, kurang dari 70 suami nih. Belum dapat mendapatkan pintu surga. Maka terus mencari sampai 70 sehingga mendapatkan pintu surga. Dan permasalahan nikah mut'ah ini nikah yang dilarang dikarenakan menyelisihi dari syariat Islam. Jelas, naha Rasulullah, maknanya Nabi melarang. Dan naha yufidu at-tahrim. Jika Nabi melarang sesuatu maka dia adalah larangan. Maka Nabi melarang maknanya dilarang, khalas, haram hukumnya. Dan bahkan ijma' kaum muslimin semuanya sepakat. Nikah mut'ah haram. Tidak ada kaum muslimin yang mengatakan. Lalu jika dikatakan ada kok kaum muslimin di Iran dan yang sebagian pengikut Jalaluddin Rahmat, mereka mengatakan boleh. Kita katakan mereka tidak masuk kepada ijma' ahlus sunnah. Yang diinginkan ijma' ahlus sunnah di sini adalah mereka kelompok seperti kita ahlus sunnah. Maka mereka semuanya para ulamanya mengharamkan. Maka dari segi syariah jelas lafadz naha an nikahil mut'ah
ini adalah larangan. Dan telah datang ayat Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa-apa yang datang dari Rasul, maka ambillah sebagai kewajiban. Wa ma naha anhu fangtahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, maka jauhilah. Dan di sini Nabi melarang untuk melaksanakan nikah mut'ah. Lalu apa dari hikmah? Apakah ada hikmahnya? Di sini baru ada hikmahnya. Maka hikmah yang paling jelas, seseorang disyariatkan di dalam Islam menikah untuk apa? Apakah untuk cerai dalam 1 bulan? Tidak. Rajul yatazawwaj imra'ah lil mustaqbal, untuk masa depan. Apa? Mempunyai anak dan kemudian membesarkan anak-anak kita, mendidiknya. Kemudian setelah mempunyai anak, mendidiknya dengan baik dan benar, anak-anak kita dinikahkan lagi. Maka kita mendapatkan cucu. Maka cucunya juga diharapkan cucu yang soleh dan solehah. Dan diterapkan juga tentang berbuat baik kepada orang tua. Sehingga anak-anak akan melaksanakan perbuatan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan orang tuanya jika meninggal akan mendapatkan di dalam pernikahan yang resmi ini doa-doa kebaikan dari anaknya yang mengalir. Namun nikah mut'ah tidak. Pernikahan hanya sekedar sepekan. Pernikahan hanya sekedar sebulan. Kebanyakan seperti itu. Maka apa faedah? Perempuan tidak mempunyai anak, laki-laki pun tidak memikirkan untuk punya anak. Bahkan si perempuan hanya di situ duduk dengan laki-laki tanpa butuh kepada pernikahan, bunting, mempunyai anak. Tidak. Maka dia bagaikan perempuan-perempuan pelacur. Setelah selesai sepekan, maka dia melaksanakan akad baru lagi dengan laki-laki yang lain. Maka jelas ini dari segi hikmah menyelisihi dari kehidupan kemanusiaan yang hakiki. Bahkan hewan saja menikah untuk apa? Berkembang biak. Lihat si Susan. Suaranya jadi parau, wow, wow. Kemudian yang laki-laki, wow, wow. Musim kawin. Setelah kawin 2 malam, 3 malam, hilang suaranya. Mana yang tadinya suara ngaung-ngaung? Tidak ada. Perempuan di sini dari binatang ini, dia teriak-teriak seperti itu didengar. Kalau antum mempelajari bagaimana ilmu hewan, itu dia teriak-teriak si Susan, au, au. Didengar sampai ke pasar dan tercium baunya. Dari birahinya dia untuk mengundang laki-laki datang ke ma'had ini dari kucing. Maka kita heran dulu, ada kucing warna hitam putih, lihat besar. Sekarang ada kucing BSH, British Shortcut. Dari mana itu? Bagus, cakep. Ini dari mana pada datang? Ada lagi kucing kuning, ada lagi kucing jantan datang. Dari mana? Dari panggilan si Susan. Dia Persia, bulunya bagus. Kemudian menawarkan diri, ayo datang. Barang siapa laki-laki yang mau datang. Maka perempuan ataupun binatang saja yang mana tujuannya menikah untuk apa? Berkembang biak. Maka akhirnya si Susan, jika anaknya anak kampung, ya anak-anaknya jadi anak kampung. Meskipun dia Persia. Tapi kalau bapaknya Anggora ataupun seperti kemarin Himalaya atau BSH, British Shortcut yang ada sekarang, maka jika bapaknya itu bagus. Namun jika bapaknya dari kampung, ya tampangnya seperti kucing-kucing kampung yang ada. Alhasil dia dari perempuan binatang-binatang ini atau betina dari binatang ini nikah untuk apa hikmahnya? Untuk tanasul atau berkembang biak. Nah, mereka para betina-betina orang Syiah nikah sebulan, nikah 2 bulan untuk apa? Lil istimta faqat. Tidak ada untuk berkembang biak. Maka ini jelas menyelisihi dari fitrah. Maka diharamkan sangat banyak sekali faidahnya.
Dan akhirnya mereka orang-orang yang melaksanakan nikah mut'ah ini jika bunting, siapa yang tanggung jawab jadi bapaknya? Itulah sampai sekarang permasalahan masalah bunting ini dipermasalahkan oleh pemerintah Iran. Perempuan nikah dengan ini sepekan, dengan itu sepekan, dengan ini sepekan, dengan itu yang lain sepekan. Bunting 9 bulan. 9 bulan itu berapa pekan? Jika 1 bulan 4 pekan. Nah di sini 9. Berarti 36 pekan. 36 laki-laki dia punya. Nah pas ini bunting. Aku nih janin ini siapa yang embrionya itu, maniknya itu manik siapa yang jadi? 36 laki-laki. Akhirnya semua orang berlepas diri. Oh bukan aku, kata si laki-laki itu. Oh bukan aku, oh bukan aku. Akhirnya pemerintah yang bertanggung jawab. Maka pemerintah bertanggung jawab kepada anak itu. Ibunya mana, bapaknya mana, akhirnya dibesarkan di panti asuhan. Menyelisihi syariah. Nikah mut'ah makanya diharamkan dikarenakan keluar dari kehidupan yang benar, dari fitrah. Maka dari sekedar intermezzo dan ini benar, dulu di saat zaman kejayaan di Bandung, Jalaluddin Rahmat, dia profesor mengajar di Unpad, Universitas Pajajaran, di Fakultas Perhubungan dan seterusnya. Maka banyak dari pengikut-pengikutnya dari orang-orang Syiah, meskipun di bawah. Dan di sini, wallahu alam dohirnya yang kita tahu, karena rumahnya dekat dengan kita. Kita di Kiara Condong, mereka dekat di jalan, lupa sekarang. Sekarang terlintas tapi lupa. Dekat, tidak jauh dari paling 3 kilo. Di sana mempunyai pondok pesantren besar namanya Al-Mutahhari. Di sanalah pengajaran-pengajaran seperti ini dilebarkan, dan ini dari pengakuan para dokter-dokter, terutama rumah sakit yang ada di Bandung, Hasan Sadikin dan yang lainnya. Maka masyhur dari dokter-dokter mereka kaget di saat datang perempuan-perempuan bercadar. Yang namanya perempuan bercadar jauh dari permasalahan prostitusi. Jauh dari permasalahan penyakit kelamin. Apalagi bercadar, suaminya hanya 1. Nah di sini banyak perempuan bercadar mempunyai penyakit kelamin. Seperti spilis dan yang lainnya itu diketahui di ilmu kedokteran. Dan tidak mempunyai penyakit seperti ini kecuali mereka para pelacur. Maka mereka orang-orang yang bekerja pelacuran akan mempunyai penyakit seperti ini jika Allah inginkan. Maka ini diketahui dia pelacur, PSK. Namun ini pakai cadar. Kok punya penyakit seperti ini? Dari mana? Nah disitulah mereka mulai berpikir bukan hanya 1. Pakai cadar penyakitnya penyakit kelamin. Ada apa gerangan? Apa yang dilakukan perempuan cadar ini? Nah, akhirnya mereka berasumsi, oh ini dari praktek kelompok Jalaluddin Rahmat. Maka dikatakan virus Jalaluddin Rahmat. Dikarenakan mereka para pengikut Syiah yang melaksanakan praktek dari nikah mut'ah. Berpindah laki-laki dan seterusnya. Akhirnya diadab oleh Allah seperti itu. Allahul Musta'an. Maka ini yang bisa kita berikan dari 3 hadis. Kesimpulannya dari 3 hadis ini, pertama kita membahas tentang syarat itu untuk menghalalkan furuj an-nisa harus dipenuhi. Dengan catatan syarat yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka jika meminta mahar 100 juta boleh. Meminta mahar mobil Pajero boleh. Meminta mahar 1 mushaf boleh. Bahkan meminta mahar dengan diajarkan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah boleh. Seperti hadis tadi.
Angkahtuka bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan kamu meskipun dengan Al-Qur'an. Maka diajari Al-Qur'an perempuan ini olehmu yang telah hafal padanya. Ini boleh. Kemudian permasalahan juga yang kedua tadi hadis yang berhubungan dengan syarat yang tidak terpenuhi, nikah syigor. Karena mahar itu hukumnya harus dipenuhi syarat, maka jika ada menikahkan seseorang anaknya kepada seorang laki-laki tanpa mahar, dengan catatan kamu juga menikahkan anakmu atau siapa sajalah, gak mesti anakmu. Kebetulan dia masih muda, makmu juga yang janda, gak apa-apa. Aku kasih anakku, engkau kasih anak, engkau berikan aku makmu. Yang jelas tidak ada mahar. Nah ini yang tidak boleh. Maharnya mana? Ya itulah, aku kan kasih kau anak tadi. Terus maharku mana? Aku kasih kau makku. Yang satu ngasih anak, yang satu ngasih maknya. Dan tidak ada mahar. Ini yang dilarang, nikah syigor. Dan yang ketiga tadi permasalahan nikah mut'ah, hukumnya haram dan memakan keledai ahliyah, keledai yang jinak itu hukumnya haram. Adapun keledai yang liar seperti zebra maka itu hukumnya halal. Kecuali zebra cross maka hukumnya haram karena makan aspal haram. Iya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.